Tapi alhamdulillah dengan adanya masalah kita dipaksa Jadi untuk pinter ya, tumbuh. jadi belajar. Kita belajar menyelesaikan masalah orang lain. Jalanin aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas wabarakatuh. Nur Susilo Gih, dari matur IT suwun. Solution. Mati solution ya. Anda beruntung hadir di podcast ini. Ya, alhamdulillah matur suwun sangat. Pokoknya ini sangat beruntung sekali pokoknya. Iya. Ini guru saya, ini beliau, Masya Masya Allah. Allah, Saya ikut seminar beliau, gerak nada bicara itu memang menentukan. saya memang ngulang-ngulang videonya beliau ketika di mobil itu kan beliau sering promosikan usaha-usaha ini. Saya tuh oh ini gini caranya di wah luar biasa. Gitu ya. Jadi Zih, saya yang diwawancara aja kalau oh gitu. jangan. Mas Enggak, Nur enggak. Susilo, sekarang Enggak. sibuk apa Mas selain di IT Solution? Di IT Solution alhamdulillah selain di ini ya kita Mhm, sibuk ini mengembangkan beberapa produk baru di mhm. IT tentunya di ERP terus kemudian ERP ada itu, ERP itu enterprise sistem dari pengembangan di masing-masing perusahaan. oh iya, iya. Jadi kita Customize ya, di custom ya. customize gitu. Karena kita itu ada karena ada masalah Mas Iqbal. Oke. Jadi kita based on case dan based on problem. Jadi begitu satu perusahaan butuh Nggih, ada masalah, butuh solusi, ke sini. IT Ya. Solution. Jadi udah pas ya namanya ya. Ya alhamdulillah Udah ini dipatenkan belum ini? alhamdulillah Udah ya, sudah kalau sudah enggak mau saya alhamdulillah. ambil nih. Sudah paten ini. Udah ya. Sudah paten di 2000 berapa ya? 2000 sekarang. Nggih. Baru 2000 aja, sekarang. nggih, baru aja, baru Waduh, aja nggih. salah nih harusnya saya Nggih. ambil nih brandnya. Tapi logonya nggak begitu bagus sih jujur. Iya, ini memang jelek Asal Mas. jadi ya kayaknya. Ini jelek Mas. Saya tahu. Saya bilang nggak begitu bagus, dia Oke, bilang ini jelek. jelek ini. Dulu Heeh, itu kan terinspirasi kan heeh, saya dulu kan kalau mau silaturahmi ke tempat simbah di Bantul mhm, itu ada namanya print solution mhm. gitu. Kita nggak tahu nih mau namain usaha kita apa gitu. Oke. Ya, gandeng usaha kita IT terus kemudian pengen nggak solusi nggak IT lah gitu. Akhirnya terciptalah ini. Udah Tapi simple. secara makna sudah pas. Jadi ketika ada masalah, kami solusinya gitu ya Mas ya? Nggih, Oke, 2000 berapa? ini 2016. 2016 Nggih, 2016. sampai sekarang. Sebetulnya Alhamdulillah sampai sekarang. berarti lini bisnisnya adalah jasa pembuatan website dan software iOS dan Dan Android. Android ya dan lain-lain Dan biar itu kepotong mungkin logonya Mas. jadi sebetulnya sini masih ada gitu ya? Masih ada. Oh yang ada masalah apa IT ke sini aja. Oke, masalah rumah tangga? Oh kayak Kalau nggak ada hubungannya sama IT tetap diambil ya? bisa Pak, Bisa, 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 bisa. bisa. Tapi sebetulnya kan bisnis kayak begini ini banyak banget, Oh, banyak Mas, banget saingannya Mas Nur. ribu-ribu. Mhm, Karena memang di bisnis IT itu memang mhm. tidak ada yang tidak bisa apa ibaratnya ya, nggak ada saingan nih. Oh, Tetap semua ada saingannya, heeh, apalagi IT karena perusahaan-perusahaan mhm, besar ada, terus mhm, kemudian perusahaan-perusahaan yang baru, mhm, mungkin freelance, terus mhm, kemudian anak-anak kuliah buat apa, bisa mhm. dijadi seperti ini. Yang membedakan kami dengan yang lainnya adalah kami bergerak dalam bidang solusi. Jadi IT itu hanya sebuah ini ya, media dari kami untuk Mhm. menyelesaikan masalah. Jadi Mmm, misalkan di perusahaan ada masalah, oh produksi saya lambat Mas, oke. saya butuh percepatan di Mhm, bagian data. Karena ketika produksi ini lambat, yang akan terganggu adalah pemasarannya. mhm. Makanya kami hadir di situ. Jadi yang terdepan di bagian IT adalah solusi di kami. Yang terdepan di bagian IT Solusi, adalah solusi. iya solusi. Maksudnya gimana sih? Jadi kita mengedepankan solusi dalam menjalankan bisnis ini. Begitu. Oke. Si Terdengar sederhana, tapi sederhana, kalau dibuka satu persatu, sebetulnya permasalahan setiap perusahaan itu beda-beda. beda-beda. Luar biasa Mas Iqbal. Apa, Mas, permasalahan yang Terjadi selama ini mungkin ada yang pernah Mas, Nur sering. alami gitu ya, sering gitu? Hmm, kalau yang paling sering itu masalah pertama orderan, Mhm, kedua masalah ini data. mhm, Saya tuh 2016 juga kaget itu. 2016 kan ketika mulai bisnis ini kan kita nggak tahu nih arahnya mau seperti apa. mhm, Tahunya kita buka bisnis IT, buatin web, clear mhm, gitu. mhm, Sama dengan yang lainnya karena iya, itu pasar yang sangat umum sekali. betul. Namun yang datang ke saya itu orang-orang yang spesial Mas Iqbal. Mmm, Saya tuh klien pertama saya tuh perusahaan stroberi di Jakarta. perusahaan Perusahaan stroberi, perkebunan? perkebunan. Oke, Dia minta dibuatkan alat sortir untuk mendeteksi tingkat kematangan stroberi.
Ya itu kan sesuatu yang di luar Nurul gitu. Di Di luar luar, Nurul, betul, betul. di luar nalar kita semua gitu. Deteksi seperti ini. Nah, masuk dan itu pembayaran langsung tunai di awal. Berapa M tuh? Wah, enggak M, 100.000 paling masuk karena di awal Belum kan ada namanya ya kan? nggak ada namanya dan Oke, kita belum tahu harga. Waktu itu oke. kan karena hobi saya waktu kuliah kan SEO. Jadi saya Mm-mm. tuh seneng mainan SEO, Google Ads Mm-mm. gitu-gitu di kuliah. Nah, kemudian saya iklanin nih di Google gitu, jasa pembuatan website. Mhm. Nah, udah gitu, pagi iklan, sore dapat transferan itu. Oh, Ya yang si itu, perusahaan strawberry tadi? iya benar Surabaya. Ya, Akhirnya dibikin, jadi dibikin jadi sampai sekarang. sampai hari ini. Wow. Itu Ja, yang kaget gue loh, emang murah sih itu. Berapa dulu saya? 800 ribuan atau ya langsung dibayarkan. Tapi bagi saya iya, waktu itu itu ketika portofolio lulus sih Mas ya. lulus Mhm, kuliah mhm, dan apa namanya uang segitu itu bagi saya kan besar nih mhm, waktu di mhm. zaman lulus Zaman kan Orde Baru saya tuh ya? lulus Oh dua enggak ya? ribu ini 2009 berarti angkatan 2014 lulus. Oke. 2014-an itu lulus kan itu uang besar 800 ribu. Jadi sangat unik sekali Di kok Jogja kok lagi ya? langsung ditransfer padahal nggak tahu saya, Mhm, nggak tahu ini apa, mhm. bisa membuat atau enggak kan satu keistimewaan yang luar biasa dikasih portofolio pertama. Cerita sedikit. Jadi itu pemisah apa strawberry yang matang, Sama gimana? mateng, Mhm, stroberi yang mateng mhm, sama yang belum mateng. mhm. Jadi Apa ada sistemnya gimana tuh? sistem pengambilan keputusan SPK. Jadi kita pakai logic sama database dan pengukuran dan algoritma. Gitu. Oke. Mungkin kalau jual mahal mungkin. Mhm. Kalau hari ini saya tahu udah tahu harga mahal sekali Sampai gitu. berapa kalau sekarang barangkali? Sekarang mungkin yang paling minimum 50 juta sampai 50 jutaan 100 ya? lah. Gitu. Waduh, Ya menang begitu. banyak dong itu ya? Gak apa-apa. Dis- Kan jalannya mungkin dari Betul, situ. harus begitu sih ya memang ya. Ya, gitu. Dan bisa jadi klien-klien selanjutnya itu karena itu tadi ya, karena Iya, keberhasilan satu bener. langkah, kemudian langkah-langkah berikutnya ya. Nggih, yang saya terapkan sama istri itu saya nggak pernah menyesal dengan harga kemarin gitu. Oke. Karena harga kemarin adalah jalan menuju harga selanjutnya. Mhm, mhm, Kadang-kadang, wah aku rugi, wah kok mikir rugi. Kamu mhm. rugi beneran nanti gitu. Oh, Karena yang saya apa ya, berarti jalankan sama istri itu emang bener-bener yang kita dikasih kesempatan sama Allah nih untuk melanjutkan hidup yang lebih baik gitu. mhm, mhm. Berarti dengan uang segitu, jika kita bersyukur maka akan Allah lipat Akan gandakan. ditambahin ya. Itu aja wis yakin karo sumbernya pusat aja nek saya. Wis Pegangan pusat ya. wis los aja itu Gusti Allah paring dalan. Jadi Jadi awal memang karena punya skill ini, ya kuliah di IT IT, nggih, ya wis nyemplungnya nggak jauh-jauh dari ini ya Mas ya. benar benar benar. Mhm, Cuman ini mhm. IT juga sempat mau saya tinggalkan loh Mas Iqbal. Karena Karena pindah ke, capek ngurusin ini wih, tuh. Ya beneran mantap. harus sinau tiap hari. Karena kan teknologi itu berkembangnya bukan tiap hari, Mhm. tiap detik Tiap mungkin. detik. Iya, kita harus ngikutin IT itu harus terus-menerus. Dan Aha. saya kan basicnya juga orang yang boten punya modal begitu banyak untuk Mhm. upgrade peralatan, terus kemudian upgrade mungkin device. Mhm. Juga dengan waktumu saya ini kan pakai laptop skripsi, masih Oh, lagi. Laptop skripsi itu satu aja, sama printer skripsi juga. oke. Cuma itu aja. Dan apalagi sekarang tadi saya bilang saingan semakin banyak, kemudian Banyak bener. orang dapat source juga semakin mudah ya. Yes. Yang fenomenal kan ChatGPT sekarang Wah, orang luar biasa itu. Dan itu gimana tuh? ini memang yang harus digarisbawahi hari ini Heeh. ya. Kalau saya mengacu pada apa nasihat guru-guru saya gitu. Mhm. Jadi ketika apapun yang kita lakukan, yang harus kita lakukan adalah kepercayaan dan Mhm. menjaga kepercayaan itu. Hmm. Dimanapun teknologinya, Iya, iya. dimanapun apa namanya, oh peralatanmu secanggih apapun, Mhm, mungkin mhm, sedewa apa ya dewa mhm. gini One Piece itu mungkin dewa-dewa ya itu ya dan lain itu canggih-canggih kan banyak-banyak teknologi yang mungkin di luar nalar kita yang bahkan nggak bisa kita beli mungkin device kamera yang Mhm. harganya puluhan ratus juta gitu tapi kenapa kok kita dengan peralatan seadanya malah dapat orderan yang luar biasa Hmm. karena saya yakin dengan menjaga amanah ini adalah ini aset termahal daripada device-device itu Wih, keren. dan ini kan kemarin sebelum apa jenenge jadi usaha kan iseng ikut seminarnya Mas Dodi Dodi Zulkifli Zulkifli, di Masya Solo Allah. naik Mhm, kereta itu kan mhm. 2 hari. Kata beliau gini, kalau nggak bisa cari nama yang baik, Mhm. nama yang solutif. Kalau nggak bisa cari nama yang baik, Nama nama yang yang solutif. solutif. Kayak kita, Uh, jalanin aja. wah, masya Allah, Ini jalanin kumpulan aja. dari Pak Ayah pengangguran, Masya Allah, tapi akhirnya dapat ilmu, ya kan? gitu. Ada ilmu masing-masing jalan. Jalan, gitu. Nah Oh, ini oke.
Solusi ini. Makanya dipertahankan namanya tetap itu walaupun mungkin ada nama yang lebih baik yang Heeh. lainnya. Tapi kita punya cerita dan punya Ada alasan. pemaknaan brand itu juga ada ilmunya sendiri ya, Yes, Mas, ya? gitu. Oke. Nah, kembali ke soal IT. Iya, Jujur saya nggak ngerti banyak soal ini. baik. Meskipun saya dulu pernah bergaul dengan orang-orang IT dan modelnya seperti jenengan memang. Hmm, Orangnya down to earth, iya, betul. Iya, jarang muncul di layar oh, gitu, nggih. tapi duitnya banyak. Amin, Iya Allahumma kan? amin, Amin. nggih. Mhm, Nah, Mas, bener nggak sih kalau termasuk pembuatan software ya? nggih, Aplikasi berarti ya? aplikasi. Bener nggak kalimat selama ide bisa dibayangkan oleh otak berarti bisa dibikin software? Yes, Betul bisa. nggak kalimat itu? Sangat benar. Hmm. Jadi ketika kita membayangkan sebuah aplikasi itu Mm-mm. memang yang muncul dalam pikiran itu cara membuatnya seperti apa. Oke. Nah, setelah muncul seperti itu kita harus berpikir cara menerapkannya seperti apa. Hmm. Setelah cara menerapkannya seperti apa, cara ini kita mau pakai apa. Mm-mm, mm-mm, Dan yang mm-mm. terakhir ini mau jadi kapan. Itu yang penting. Karena Oke. kalau memang semua itu hal bisa dibikin kalau di Mm-mm, IT misalkan mm-mm, software solusi apa, solusi B, solusi C bisa dibikin namun yang bisa konsisten mewujudkannya itu yang memang harus apa ya orang Jawa ini telaten namanya. mm-mm, mm-mm, Karena untuk jadi sebuah software yang jadi mm-mm. dan dites dan jalan itu memang butuh banyak tes Mas Iqbal. Oke. Bener Dan seperti klien itu. seharusnya ngerti itu ya. Ya, game memang harusnya mengerti itu. Tapi ada yang nggak tahu. Mm-mm, Ada yang nggak tahu mungkin Mas asal bikin ini, tapi kita mm-mm, nggak seperti itu. Jadi sebelum klien masuk ke kami pun kami jelaskan mm-mm. prosedurnya seperti apa. Karena mungkin basic orang datang kami kan beda-beda. Ada Betul. yang dari perusahaan pertanian, Oke. ada yang dari perusahaan distribusi, Mhm. ada yang dari konveksi. Nah, dari semua itu kan mereka tidak mengenal dengan jauh IT. Makanya kita Ya, ya, jelaskan. ya, ya. Kita jelaskan pahitnya seperti apa kalau IT. Terus Mm-mm. kemudian manisnya seperti apa. Terus misalkan nggak jadinya kenapa. Kita jelaskan semua proses. Jadi ketika ada apapun itu kita sudah jelaskan di awal. Dari Maksudnya. awal tuh gimana sih Mas ketika orang punya ide nih? Saya Ya misalnya ide datang ke Mas boleh. Nur nih, Mas, tolong bikinin software untuk public speaking misalnya Public speaking, atau untuk iya, communication. communication. Terus iya Mas, atau wawancara FGD atau gimana tuh? Oke, Hmm. kalau ada yang muncul dari ini saya langsung, oh gitu ya Mas. Kalau Hmm. dari pemikiran saya mungkin ada gini. Jadi ketika ada public speaking itu orang Hmm. pengen Hmm. didengar yang satu. Ya. Kedua, dia orangnya pengen dinilai. Seperti Hmm. apa bahasa saya, Oke. apakah kurang tepat atau sudah tepat gitu. Hmm. Hmm. Yang kedua adalah dia bisa share ke temannya, ke keluarganya Oke, bahwa bikinin dong oh habis ini ya. siap, tanda Tadi ya tangan, tanda tangan. tanda tangan gitu. Gitu. Jadi karena hal itu setelah di-share mereka Hmm. butuh komen Hmm. Hmm. atraktif dari audiens. Hmm. Oh, kamu bisa ini toh. Tolong dong di pengajian saya Hmm. gitu. Hmm. Tolong dong bantuin nikahan saya kan. Hmm. Jadi muncul banyak peluang di situ. Nah, Hmm. mungkin ke depan bisa jadi booking public speaking, mungkin Hmm. kategorinya ada nikahan, MC ada ya, jadi MC ya, kemudian ada pengisi pengisi upgrading suara. pengisi suara Hmm. di perusahaan A, Nah, itu C, berarti ide awal dari si customer customer. kita kembangkan. Oh, Iya, ada hak juga mengembangkan berarti ya? kita kembangkan. Boleh diterima, boleh enggak? Kita Oke. fair. Nah, saya senengannya begitu Mas Iqbal. Iya, itu berbentuk sebuah draft. Buah draft. Benar. Oke, setelah itu mereka lihat Assign, eksekusi. eksekusi. Assign Ah, kontrak, aha. eksekusi. Nah, setelah itu apa yang terjadi di perusahaan Kami. Mas Nur? Oh iya, kami ada tim Udah ada produksi. orderan nih, terus? Kami ada tim produksi di Hmm. Sleman. Kita ada Hmm. programmer, beberapa programmer. Ya, alhamdulillah adalah Hmm. programmer yang siap mengerjakan ini. Dan kebetulan saya juga basicnya programmer. Oke. Jadi saya tahu kapasitas dan waktu kapan ini selesai. Hmm. Jadi kan yang bisa ngukur kan programmer. Ya, Makanya saya harus bisa memastikan itu jalan dan tepat waktu tadi. oke. Nah, setelah jadi dites. Hmm. Ada internal testing biasanya. Kita demo dulu. Oh, udah sesuai programnya belum? Ada revisi bla 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 bla. Timeline lagi selesai. Hmm. Gitu, publish kayak Berapa itu. lama tuh Mas? Apakah beda-beda setiap? Beda-beda. Oh, Sangat beda-beda. Kalau yang paling cepat itu SEO karena benar-benar kita yang menguasai banget lah dari awal dulu kan memang dari 2000 berapa kuliah 2010 kan. Jadi memang nguteknya di SEO situ ya. akhirnya ketika orang sudah bikin, terus jadi nih softwarenya, aplikasinya, termasuk website ya barangkali ya. Nah kemudian mereka
berhak dong ya akhirnya merevisi, Berhak, ada yang sangat kurang segala berhak. macam ya Mas ya. Sangat berhak sampai benar-benar sesuai pesanan mereka. Hmm. Jadi kalau misalkan belum sesuai pun kita garansi Hmm. sampai customer itu puas. Ya. Kita pengennya seperti itu sampai benar puas gitu. Karena yang kita cari kan barokahnya itu nih. Ketika sudah sama-sama ikhlas dengan Mas Raki ini ke saya juga mengerjakan dengan maksimal, maka barokahnya di situ. Mungkin nominalnya mungkin ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang lebih banyak, nggak ada yang lebih sedikit. Paling sedikit berapa sih sekarang bikin aplikasi itu Mas? Kalau boleh tahu, kalau boleh nih, tahu. paling berapa itu? Yang 1 jutaan paling. Oh iya, masih melayani 1 jutaan? Masih di bawah itu juga kami masih melayani. Oh. Karena kita tidak membatasi harga, nih, limitasi price itu enggak. Jadi yang datang ke kami pun ada yang nyun sewu gitu. Ada yang ke kantor kami tuh nggak bawa sendal. Ah, serius? Beneran nggak bawa sendal. Tapi bawa Mercy. Enggak, itu Makanya sepatu mahal ya. Iya. Mungkin ya itu ada kisah juga seperti itu. Jadi ceritanya mungkin ada orang yang nyun sewu pengen ke internet. Oke. Ke internet, beliau usahanya las bengkel las datang gitu kan memang jarang pakai sendal gitu mungkin gitu, mungkin karena orang lapangan gitu. Iya, Kita iya. kan masuk gitu, Mas saya pengen buatin usaha saya di internet gimana sih gitu. Dijualin di internet maksudnya begitu ya? Biar orang tuh tahu bisnisku sepi Mas baru corona iki wong domane ning internet kabeh gitu. Oke. Oh gini aja, masih usahanya nopo gitu, kita layani dengan baik juga. Bahkan kami tuh ada menu wajib yang untuk spesial customer yang datang. Makanan minuman maksudnya? Minuman. Oke. Namanya Starbucks racikan sendiri. Oh iya, nggak dibawa nih? Nggak ada, habis ya. Oke, ya Terus? kita wajib ada itu. Beli nggak beli wajib kita suguhkan karena yang Welcome drink ya? Yes. Yang datang ke tempat kita orang spesial, saya yakin. Tamu-tamu Allah yang disiapkan untuk kita. Memang dikirim ya? Dikirim spesial, delivery-nya fast. Kita layani. And furious. Iya. Terus. Nah setelah itu kita layani. Kan kita kan jualnya website sebenarnya. Iya. Tapi kita juga nggak memungkiri bahwa orang ada yang belum bisa beli website. Oke. Dengan harga 1 jutaan kan mungkin dengan orang tertentu mungkin mahal banget ini 1 juta. Karena memang nggak ada wujudnya Mas ya? Nggak ada wujudnya. Barang-barang goib ya mungkin. Iya. Nah setelah itu kita tawarkan, yaudah gini aja Mas, kita bantu buat Google Business. Sampean nggak apa-apa, tapi kalau nanti berhasil, monggo nanti kalau mau upgrade ke website gitu. Buatin Google Business nih, wah lancar usahanya. Google Business ya? Ya Google Business gitu, lancar usahanya. Akhirnya beliau beli website gitu. Oh, Jadi- oke. Jadi apa namanya filosofi solusi itu memang diterapkan bener ya? Kita terapkan dari customer datang sampai customer pulang itu wajib ada solusi. Ya walaupun nggak 100% membantu, minimal ada 50% yang kita cover untuk kita sarankan ke customer gitu. Iya. Sebetulnya solution itu kan di agama kita memang diajarin ya, maksudnya bermanfaat itu tadi kan. Iya. Khairun nas anfa'uhum linnas itu kan. Jadi Benar banget. ketika nilai itu diterapkan di sebuah bisnis, maka sebetulnya orientasinya bukan di perusahaan itu, tapi membantu orang ya. Yes. Kita niatkan selalu itu Mas Iqbal. Jadi siapapun datang ke kami, kita niatkan untuk membantu gitu. Jadi nggak cuman masalah uang Mas Iqbal bisnis itu. Jadi kalau di kami memang wajib membantu customer gitu. Oke. Misalkan itu di luar skop ya, kita diskusi di luar perusahaan. Sebenarnya memang ini di luar skop, tapi gandeng niki seperti ini, kita punya kebijakan seperti ini gimana? Jadi bisa dibilang tidak pernah menolak customer yang datang. Tidak pernah. Kalau customer yang aneh kita tolak Mas Iqbal. Aneh itu maksudnya? Aneh itu ada yang sewu, mohon maaf, spiritual itu loh kayak jual apa. Oh iya pasti Nah, ya, itu bertentangan sama value yang kita punya ya. Dilalah saya nggak di kantor, tim saya yang di kantor dibawain itu boneka apa itu Pak. Mas ini ada yang mau buat ini gimana? Bilang aja Mas penuh orderan. Saya bilang gitu. Bikin apa itu? Bikin ya kan memang Tenung apa-apa? ya gitu-gitu Mas. Oh, santet. Nggih. Kan online banyak gitu. Iya. Mungkin cabang baru nanti enggak? Wah, nggak mau. Jangan. Jangan takut gitu. Karena memang kita Oh, itu ada ya bikin kayak gitu ya? Gitu dulu tahun 2018 gitu ada yang gitu ke kantor. Cuman kan kita menolaknya gitu dengan halus karena kita nggak kompeten di bidangnya. Kita nggak tahu itu apa. Kalau bengkelas kan kita bisa meneraba. Ya, kira-kira ada besi, ada las-lasane gitu. Iya. Kita bisa ngasih solusi
oh nek besi itu dipromosikan dengan gambar yang seperti ini. Nah, kalau itu kan mau dengan gambar seperti apa? Tidak ada wujudnya kan? Betul. Itu yang kami tolak karena kita tidak ada based on situ. Oke. Yang paling ruwet bikin apa? Aplikasi apa? Atau kalau website sih gampang sih ya. Kalau website kan cuma tampilan aja ya. Tampilan aja. Termasuk sampai ke closing segala macam ya, Mas. Apa Itu sih juga istilahnya landing page itu? Landing page kita sampai kecepatan Mas Iqbal. Kita mikirin sampai kecepatan itu berapa detik dibuka, terus customer itu berapa detik ngeklik gitu. Yes. Oke. Karena dalam bisnis kan wajib terukur nih. Betul. Kalau nggak terukur nggak bisa dinaikkan atau dilipat ganda. Yang tidak bisa kamu ukur, tidak bisa kamu atur. Nggih, Begitu, sangat katanya begitu. bener banget. Nah, nggih. itu kata guru saya. Oh, ini. Apa namanya tadi? Kalau website relatif lebih lebih simpel lah ya. Sederhana, Nah, iya. kalau si software ini atau aplikasi ini, apa yang paling ruwet yang pernah diterima sama IT Solution? Sebenarnya kalau ruwet itu semuanya ruwet nih, karena ini kan masalah semua Iya, dalam tempat kami. karena ada masalah. Ya. What is the solution? Ya, Oh, gitu. Oke. Tapi alhamdulillah dengan adanya masalah kita dipaksa Jadi pinter untuk ya, tumbuh. jadi belajar. Kita belajar menyelesaikan masalah orang lain yang sebenarnya kita nggak berhak tahu gitu. Wah, keren tuh. Jadi dengan adanya seperti itu kan semuanya ruwet Mas Iqbal. Tapi tingkat keruwetan yang paling ruwet itu ketika kita mengerjakan satu orderan yang belum pernah kita terima. Contohnya ERP tadi itu. Oke. Saya 2000 berapa? 2000 pas corona itu dari berapa ya, Di? 2020. 2020. Itu kan sebelum itu kan masih website semua, belum ke ERP. 2020 itu mulai ke ERP karena guru saya mulai narik saya ke non saya mungkin angka selanjutnya gitu. Harus ditarik karena kalau kata guru saya itu orang itu seperti karet Mas. Jadi ketika nggak dibiarkan malah nanti menciut. Nggih, semakin menciut pedot dewi nanti. Oke, kering ya? Kering ya gitu. Nah kita harus tarik pas corona itu ditarik pelan-pelan kita dipasrai gitu. Walaupun itu gagal proyeknya Mas Iqbal. Jadi pasrai satu restoran untuk buat ERP. Gimana Mas Silo? Kita coba ke arah sini. Oke. Waktu itu SDM-nya belum kompeten dalam mengerjakan itu. Saya juga basicnya kan bukan anak-anak IT semua tempat saya Mas Iqbal. Jadi nggak semuanya pure di IT. Tapi kenapa bisa mengerjakan itu? Karena saya juga di situ. Saya juga jadi mentor buat teman-teman untuk upgrade dari. Tapi proyek itu akhirnya gagal. Gagalnya karena? Gagalnya karena waktunya. Oke. Kan orang belajar itu kan butuh waktu. Jadi gagalnya karena kita butuh waktu yang lebih lama. Itu proyeknya itu besar bagi kami 2020 itu 50 jutaan. Oh. Nggih. Oke. Tapi wah itu nggak di DP langsung dibayar. Langsung dibayar cash. Nggih. Gagal berarti balikin duit dong? Tak balikin duit. Utuh. Karena memang prinsip saya gitu misalkan delalah proyeknya enggak ini ya kita kembalikan. Tapi alhamdulillahnya orang ngasih kesempatan kita. Itu yang nggak akan saya sia-siakan. Dan saya juga janji ke orangnya misalkan nggak bisa kita kembalikan. Oh, ada jaminan itu ya. Itu seluruh klien atau ya tertentu? pasti waktu itu. Tapi ada yang benar-benar nggak bisa itu selain itu ada lagi? Yang bener nggak bisa itu selain ini apa ya? Alhamdulillah nggak ada. Oh. Setelah itu kita belajar dari kesalahan kita bahwa mempersiapkan itu lebih baik gitu. Karena kan kesempatan datang bagi orang-orang yang siap Mas Iqbal. Masya Allah. Kesempatan datang bagi orang-orang yang siap. Nah itu Iya. yang dikatakan guru saya seperti itu. Betul. Jadi Mas Susilo hal ini menyiapkan Harus sebenarnya. siap dulu ya, disiapkan wadahnya dulu ya. Siapkan wadahnya, dibesarkan wadahnya. Nanti insya Allah ketika Mas Susilo pantas menerima ini, maka Allah akan pantaskan. Oke. Yang paling ruwet tadi apa berarti? ERP ya. ERP Di perusahaan apa Mas? itu instansi pemerintah itu. Oke. Keruwetnya karena jelimet atau karena banyak atau karena apa tuh? Karena banyak. Yang Dan itu instansi ya, pemerintah gitu. Dan biasanya kalau pemerintah bayarnya lama ya? Cepat alhamdulillah. Cepat. Itu yang Berarti asik saya doang juga dibayar nih. lama. Malah di awal Mas Iqbal. Oh gitu. Kok bisa gitu? Saya kasih tips dong. Nah itu juga bingung juga Iya, sebenarnya. karena amalnya ente lebih banyak daripada saya kayaknya. Karena saya itu pembuatan banyak ngerti tentang pemerintahan. Jadi Oh, ibaratnya oke. wong desa gitu, ibaratnya ngoten toh. Saya jujur aja, misalkan project nggak usah sok-sokan saya punya uang gitu, ngomong aja. Saya kalau nerima project ini saya nggak punya uang untuk mengerjakan ini Pak. Oke. Gitu. Jadi langsung dibayar Saya sama dia. butuh uangnya itu untuk mengerjakan ini. Iya. Wes ngomong apa nih? Kadang kan mungkin gengsi ngomong gitu ya. Wah aku perusahaan. Iya. Butuh duit itu.
Tapi aku kan ngomong apa adanya, alhamdulillah dari kepala instansi tersebut mah nalangi. Tak talangi sih Mas Susilo, aku percaya orang jenengan. Pas gitu, ya kerjakan, ya selesai alhamdulillah. Oke. Dari pemerintahan ya. Di pemerintahan. Sekarang karyawan berapa Mas? Karyawan Yang ada di berapa ya? kantor? Di kantor ada 11. Di kantor ada 11, di cabang ada 4. Di cabang itu maksudnya Di kantor cabang. kenapa harus pakai kantor cabang? Karena ini cerita berbeda juga Mas Iqbal. Jadi sebenarnya saya juga belum siap untuk punya cabang sebenarnya kalau mau dipikir pengen punya cabang gitu. Cuman pas waktu umroh itu kan umroh yang pertama 2000 berapa ya? 2016 kalau nggak salah. 2016 itu saya punya teman di Jawa Tengah. Beliau salah satu penilik di dinas-dinas gitu-gitu. Oke. Kita kenal 2 tahun tuh nggak pernah ngomongin bisnis Mas Iqbal. Kita cuma bercanda-canda, guyon-guyon. Padahal beliau sepuh sih gitu. Senengannya bercanda dengan anak muda gitu. Nah, singkat cerita, Mas Susilo ini di Jawa Tengah ini kayaknya belum ada deh kayak Mas Susilo gitu. Oh gitu. Ayo udah ke sini gitu. Nanti kita bantu fasilitasi gitu. Akhirnya cabang itu ada karena fasilitas dari beliau itu Mas Iqbal. Di Jawa Tengah di mana? Jawa tuh? Tengah. Solo di mana bukan? Di Temanggung. Oh di Temanggung. Jauh juga ya? Jauh. Tapi sekarang jadi dekat karena hampir banyak kali ke sana kan jadi terkesan dekat gitu. Enggak, sorry. Kenapa harus ada cabang? Karena disupport sama orang itu. Dan sebetulnya bikin cabang untuk perusahaan IT itu ribet nggak? Karena Serius ribet banget. nyiapin SDM-nya. SDM-nya, bukan peralatannya. Bukan, peralatan bisa dibeli. Tapi SDM kan harus dicari yang benar-benar bisa kompeten dalam bidang Apa Mas tersebut. yang paling penting bagi Mas Nur terkait sama SDM? SDM bisa menjaga amanah sih. Karena kita ngerjakan masalahnya orang yang nggak boleh dipublik. Oke. Nggak boleh dipublish ya? Nggak boleh dipublik. Nah, masalah orang beda-beda. Di perusahaan bisa. Oke. Yang masalah diumbarkan. Saya baru tahu nih ternyata seorang karyawan berarti sebutannya apa? Karyawan ada Programmer ada ya? desainer. Semua itu ya, semua termasuk mbak-mbak ini. Iya. Ini juga ya. Ini Mbak ini ada SEO gitu. Oh, jadi menjaga amanah berarti salah satu hal penting seorang programmer. Iya, karena ya mereka kan tahu kode kan. Betul. Tahu kode, tahu apa namanya proses bisnis ya. Kalau itu diceritakan kan kurang etis Mas. Iya. Nah, karena memang ketika misalkan ada klien masuk, kemudian ada klien yang serupa, itu apakah pernah gitu di share atau Kalau yang serupa kita nggak publis sama gitu misalkan. Saya ada klien seperti ini nih. Iya. Jarang saya benar-benar kasih tahu yang ini gitu. Kita harus membedakan bahwa walaupun produknya sama, dia pasti punya market yang berbeda. Jadi ketika saya samakan, nanti saya yang salah nanti. Jangan-jangan saya harus memaksakan customer A ke customer B gitu. Mungkin dia potensinya lebih besar. Mungkin bisa jadi lebih besar daripada klien yang sebelumnya. Itu yang memang harus kita terapkan. Kadang-kadang kan ngambil simpelnya ya, pada nih gitu. Iya benar. Gitu Kan lebih cepat kan? Lebih cepat. Tinggal diganti temanya, diganti. Tema nih ini kan. Kita orangnya nih gitu. Dia nih gitu. Terlalu singkat gitu. Apa sih ibaratnya apa sih Mas kalau orang bikin IT itu bikin apa ERP itu? Apa ibaratnya kalau dalam rumah atau Oke, kita bikin konstruksi gedung. Kita mikir ke pondasinya. Kita mikir ke biar caranya ini awet 10 tahun atau 50 tahun lebih lama. Terus kemudian kita mikir ke caranya efisien di rumah ini. Kelistrikannya juga kita pikir. Kalau ERP itu seperti itu. Jadi emang kita benar-benar pikirkan yang plan A, plan B, plan C itu kita pikirkan semua. Klien paling mahal? Paling mahal ya pemerintah tadi ya? Enggak juga? Enggak Mas ini. Paling mahal bagi saya itu kepercayaan tadi Mas. Jadi mahal itu ketika di order lagi Mas. Repeat order, bener sih. Itu bener, mahal banget itu. Itu bener tuh. Mahal. MC juga gitu kok. Iya gitu. Kadang-kadang kan kita anggap dia mahal, kita ibaratnya kita servis yang lebih baik gitu. Padahal dia cuma order sekali gitu. Padahal ada yang order mungkin nominal kecil, order 100 kali kan. Luar biasa sekali kan Mas Iqbal. Nah kalau tadi saya bilang di awal, ini kan bisnis yang sebetulnya
bagi seorang programmer Nggih. seperti Mas Nur Solution, Nggih. Nur Susilo ini kan Susilo, nggih. gampang ya. Nggih. Udah ada ilmunya, sudah ngerti apa celah-celahnya. Ini kan banyak juga nih programmer yang, dan apalagi sekarang mata kuliah di bidang Iya, ini ada. tuh laris banget saya dengar. Banget. Serius. ini. Sejak pandemi kabarnya banyak orang yang membutuhkan ini dan akhirnya berlomba-lomba masuk ke situ. Nah, Iya. terus gimana tuh? Makin banyak Gak apa-apa. dan makin keren. Nggih. Ada yang lebih keren dari ini? Wah, banyak mungkin. Tapi keren itu kan belum tentu belum tentu ngasih solusi Mas Iqbal. Oke. Ya, kalau yang keren mungkin banyak. Mm-mm. Saya tuh nggak berusaha jadi keren Mas Iqbal. Saya nggak pengen jadi yang terkenal banget, ya enggak gitu. Saya pengen ketika ada permasalahan dalam bidang IT tuh kita jadi satu-satunya orang yang dipikirin gitu. Jadi terngiang-ngiang terus. Dan itu ya branding lagi ya. Iya, gitu. Karena capek kalau jadi keren tuh harus ngikuti apa namanya, keren terus. Wah, aku keren. Oh, ingat loh. Sampai kapan ya? Sampai kapan ngomong jadi keren? Saya emang niatnya di IT jadi bermanfaat biar bisa ngasih solusi. Udah, masalah keren atau enggak biar konsumen yang nilai aja. Saya ingat waktu mungkin Mas Nur tahu ya, Simon Sinek ya. Oh iya, yang tahu, nggih. punya bukunya Start with Why itu. Benar. Dia cerita jadi dia habis ngisi workshop di Microsoft, kemudian dia dikasih sebuah device alat gadget namanya Zoom kalau saya nggak Oh, salah, iya, Zoom nggih, atau Zoom saya lupa. Nggih. Kemudian setelah itu nggak berapa lama dia dipanggil ke Apple. Oh. Si alat itu dibawanya ke Apple, kemudian saat pulang diantarkan sama direkturnya. Nggih. Direktur si Apple di dalam mobil gitu. Kemudian si Simon nunjukin gitu. Nih, aku kemarin dapat device ini dari si Microsoft. Dia cerita fiturnya gitu. Ini keren loh, begini. Oh, pokoknya canggih lah. Canggih banget. Apple nggak ada apa-apanya nih gini. Benar. Ternyata jawabannya si direkturnya Apple nih yang bikin Simon terkejut gitu. Harapannya si direktur itu akan ngeles gitu. Oh, tempat kami lebih canggih, begini. Ternyata jawabannya satu doang. Apa itu, Mas? Dia cuma bilang memang gitu. Jadi ketika si Simon menunjukkan kecanggihan si Zoom ini, diakui sama si Apple, memang itu lebih canggih. Tapi dalam tanda petik ya, dalam tanda kurung, bukan di situ peperangannya gitu. Apple tidak main di situ. Tidak. So, IT solution juga begitu. Begitu juga. Karena saya belajar dari kuliah Mas Iqbal. Saya tuh kuliah kan iseng-iseng belajar bisnis toh, jualan baju dan lain-lain gitu-gitu. Itu mencoba jadi keren. Anak kuliah kan pengen dapat perhatian gitu dari orang yang justru belum punya apa-apa gitu kan. Di kuliah kan memang kalau kamu nggak pinter, kamu nggak pinter ya nggak bisa dikenal. Kalau kamu nggak ganteng ya ora iso dikenal. Kowe ra sugih ya ora iso dikenal. Dengan apa bisa dikenal? Ya wis, kita coba jadi pengusaha gitu. Dan waktu itu belum keren tuh jadi pengusaha. Keren banget, makanya udah keren ya. Karena angkatan saya 2002 ketika saya masuk, itu yang keren itu PNS. Oh. Nah, ini yang agak beda mungkin. Iya, di masa Mas tadi berapa? 2016 ya? Memang nggak keren kalau teman-teman bilang, tapi menurut saya tuh keren. Orang jualan tuh keren. Karena semester 2, satu semester 1 banyak dibully karena banyak mungkin penampilannya culun terus ireng bocai gitu, kan adimu bakul es teh ngono. Ya beneran loh, ada loh. Oh, gitu. Bully kayak gitu ada loh, kan bakul es teh kayak ngono kuwi atau karena nggak bisa ngomong, saya nggak bisa ngomong masih bal serius. Saya tuh ketika ngomong depan tuh ngeblur ke depan, nggak bisa ngomong sama sekali di depan kampus. Akhirnya ketemu sama orang-orang yang culun-culun, rokok culun-culun gitu-gitu di kampus. Ya mungkin saya nggak culun di antara yang culun mungkin. Mungkin begitu gitu. Nah, tadi itu kan belajar. Semester 2, bapak saya itu lanjutin kuliah. Bapaknya juga? Bapak saya kuliah itu dapat buku Robert Kiyosaki. Oh, Robert Kiyosaki. Bapak saya kan PNS. Iya. Jadi wah, aku buku apa kira ora penting gitu kan. Nah, berarti didelehke aja gitu. Saya nemu buku itu kan, ngomong apa ya Pak gitu. Mau itu seminar. Ada saya yang baca kan, Nah, waktu perpindahan semester 2, dosen saya di UAD namanya Pak Wahyu Pujono. Matur suwun sangat Pak. Beliau akhir semester 2 waktu menjelang Ramadan nawarkan gini.
Dia juga ngomong waktu itu viral-viralnya buku Robert Iya, Kiyosaki. betul. Viral bilang gini, siapa yang mau buka usaha Mm-mm. ke rumah saya sebulan, Mhm. saya kasih modal 10 juta. Wow. Oh, beliau bilang gitu, Pak Wahyu itu. Iya. Wah, saya kan aku sopo, aku sopo apa? Mhm. Temen saya sami iso gambar kan. Iya. Tapi kan culun ibaratnya. Tak kali ya tak. Ah. Aku nulis saluru tuh Susilo ini gitu kan. Saya maju, saya daftar Pak ini. Kelompok buat desain grafis gitu. Oke. Ya. Wis tak daftar dulu gue mau. Daftar apa? Udah panik dewe gitu kan. Aman tak pedok ning kosanmu aku. Nah, jalan saingan tuh Mas Iqbal. Jadi diumumkan ke rumahnya di warung Boto sini. Iya. Diumumkan 1 bulan penuh puasa di sana. Wow. Dari pagi sampai jam 5 sore. Yang menang dapat modal 10 juta tadi. Oh, jadi banyak orang tuh di situ. Banyak orang saingan, udah pinter-pinter, ganteng, wong sugih atau punya koneksi dosen dekat, Iya. semua. Saya nggak punya siapa-siapa. Di situ tuh ya modal saya cuman ikhtiar Cuman konsisten. sama temannya tadi ya. Nggih, sik nanti wak boncengke mau. Dan saya harus ngasih makan kura-kuranya dia biar cepet berangkat. Saya harus kura-kuranya merepotkan sekali di kosnya dia itu. Oh. Iya, harus Si ngasih anak makan. ini. Iya, wah nek kura-kura kurun tak kasih makan kepikiran aku aduh. Kasih makan itu gitu. Hari saya bonceng itu dari sana di selatan sini ke utara ke warung Boto tiap hari itu puasa. Tapi kan Anda memperalat dia juga. Ya, trik saya itu maksudnya. Iya. Terus cara saya gitu, saya takut kekurangannya. betul, gitu. sedekah kura-kura. Nah, jalan ada 10 kelompok kalau nggak salah Pak Wahyu mohon Iya, maaf. iya. 10 kelompok jalan merintis satu-satu. Ada yang usaha keren banget digital aplikasi perpustakaan. Ini kakak tingkat kan Iya. tinggi-tinggi ilmunya kan sama semester 2 kan. Ada yang gawe usaha bakpia apa wah kayak angel lagi utuh dadi chef sih kayak gitu kan. Ono sik gawe usaha kayu jati wah tuh kayu jati nggo dite sapa ya aku kan sanggup 20.000 kan gitu kan. Terus saya cuman buat jasa desain waktu itu. Jasa desain cek gambar teman saya bukan saya. Oh, Anda bagian apa? Saya bagian tampil aja Pak. Berarti udah pede dong. Belum. Terus. Ya yang lain pada merintili waktu Hamin berapa ya Ramadan hampir berakhir tinggal 3 orang. Kan itu saingan semuanya kan ya. Kita berharap jelek semuanya sih. Kamu sakit, kamu apa? Biar kata modal kan. Harapannya cuman gini, nek saya misalkan nggak menang pun saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk bertarung sama kakak tingkat. Kan kakak tingkat itu. Dan kakak tingkat semua yang di sana. Saya cuma semester 2 gitu kan. Jalan yang kakak tingkat ini nggak ada kabar, tinggal 2 orang. Saya sama kakak tingkat satunya. Yang bisnis IT keren banget ini. Nanti apa dulu library apa ya di download. Sudah punya bisnis IT dia? Ya, waktu itu sudah punya okay, itu di Wadi itu. Kemudian jalan, orangnya tiba-tiba nggak ada. Wah, ini dongane sopo iki aku. Tinggal saya sendiri. Dosen saya pun bingung. Ini menang tapi kok nggak pantas mungkin gitu kan. Saya nggak punya ilmu apa-apa gitu. Menang nggak pantas dikei duit engko bingung percaya gitu kan. Iya. Nah, akhirnya manggil yang juara dari tahun sebelumnya. Oh. Ke rumahnya. Oh, beliau sudah pernah bikin sebelumnya. Sebelumnya ada yang menang, kasih modal juga gitu. Lah ini bukan IT usahanya dia, cuma desain-desain gue kaos-kaos gitu. Diskusi dalam toh, aku di luar dongo ae. Dongo, akhirnya nggak tahu kenapa dia keluar dengan bawa uang. Oke, karena memang tinggal 1 pemenang yang tidak diharapkan gitu kan. Akhirnya ini saya pasrahkan ke Mas Nur Susilo uangnya 10 juta. Itu nanti saya bantu, mungkin karena takut uangnya nggak kembali kan modal kan. Nanti saya bantu pemasaran. Wah, mesti bantu Gusti. Oh, dibantu dosen. Wah, cocok kan gitu. Dikasih uang 10 juta, saya nerimanya pun takut. Wah, 10 juta. Cash tuh Mas langsung ya? Cash itu. Masih bungkus coklat itu. Iya. Harum lah uangnya. Ya kan saya ingatnya harumnya itu kan. Bawa itu teman saya, wah untung toh Cak Nur ya, bagi loro ya, kok bagi loro aku bilang ini modal, nanti kita desain. Waktu itu kita ngajukan usahanya tuh, itu. Bedanya ya kalau si teman tadi langsung bagi 2. Bagi 2 orang, enggak sih aku bilang. Ini kan kita dikasih modal, kita usahanya buat kaos, jasa desain kaos gitu. Dan yang usaha modal udah ada nih 10 juta. Waktu itu event Muktamar Muhammadiyah yang di Jogja. Di Mandala Krida.
Akhirnya saya nyetak di samping kantor ini ada sablonan yang mungkin diarahkan oleh Gusti Allah juga. Mas, saya mau buat kaos, jumlahnya 100 pieces gitu. Bisa nggak yang paling murah, Mas? Iya. Pikiran saya kan pengennya untung banyak Ada gitu, untung banyak. Tapi salah itu. Untung banyak, buat desain yang paling bagus, tapi nyetaknya yang murah gitu. Nah, setelah cetak, udah jadi Mas Iqbal. Bingung Mas Ark ini. Karena jelek bahannya. Bingung. Ada ketahunya kan buat, udah. Buat udah. Produksi doang ya. Produksi doang. Browsing tuh di internet carane marketing online gimana gitu. Akhirnya dulu itu ada. Tapi kan itu kaos muktamar kan? Kaos muktamar. Dulu tuh ada film apa ya, saya lupa. Filmnya lupa. Intinya itu buat broadcasting ke seluruh mahasiswa. Sama dosen. Bukan Di luar negeri. Bikin Facebook itu bukan? Bukan. Saya lupa filmnya nonton dulu itu. Potongan film sih masih tepatnya. Nah, setelah itu saya disuruh sama dosen saya. Saya nggak punya akses dosen. Saya nggak punya akses mahasiswa. Saya juga bukan BEM. Saya komunikasi sama beliau, Pak, ini gimana caranya dibantu ya? Akhirnya kita punya ide gimana kalau kita dari Pak Wahyu yang broadcast ke seluruh dosen UAD dengan promo free ongkir. Diantar sampai ke rumahnya gitu. Saya minta tolong mahasiswa Bapak yang berprestasi ataupun punya akses seluruh mahasiswa. Akhirnya ada. Dulu pakai Yahoo Messenger itu. Nah, itu. Di dua akses itu yang membantu saya. Waktu awal Facebook muncul. Saya di tag gitu kan. Saya bukan siapa-siapa, bukan mahasiswa yang berprestasi, kok di tag sama dosen yang killer. Mohon maaf, killer itu kan terkenal tegas di kampus gitu. Killer, dan di tag sama beliau, silahkan nih produk mahasiswa, silahkan dibantu beli. Wah, langsung ludes. Banyak banget yang pesan. Saya juga kaget, tiap hari jadi kurir tuh Mas. Ngantar ke Jakal, ke sana. Akhirnya 10 juta itu jadi berapa itu? Nah, ceritanya kita tunggu sebentar. Ini seru banget, saya juga teringat terus gitu. Bencana Merapi kata. Nah, kaosnya short 50. Dengan free ongkir, harganya itu dari produksinya sekitar 25.000, saya jual 150 Mas Iqbal. Wow, jahat sekali Anda ya. Beneran, tapi laku Mas Iqbal, 150-an lah kalau salah. Laku, sold out gitu kan. Karena jualnya komunitas ya. Tadi ya, muktamar tadi ya. Based on komunitas, based on connection tadi. 50 itu sold out, masih 50. Dititipkan di kosnya teman saya karena Merapi meletus itu tuh. Erupsi pertama, aku nitip neng kosmu ya. Aku atuh di Sleman gitu kan. Kok nek gong-gong mah rusak kaos sih. Tak titip ke sana. Meletus hari kedua itu saya dapat kabar. Nur, aku nyuruh SMS, dulu kan belum ada WA. SMS, kaosnya entek iki. Wah, kok entek? Wah, iki enggak ya saiki aku. Pinter dodolan ya. Tenan aku njuk ngapura. Kowe nguning kosku ngono kuwi. Saya kan penasaran kan. Debu-debu itu kan. Ke kosnya waktu debu Merapi itu Mas Iqbal. Bawa motor wis kok abu-abu manusia milenium gitu. Kosnya dia wis resik-resik. Piye? Kaosnya entek. Wah, matur nuwun, saya salaman. Wah, aku njuk ngapura ngono kuwi. Kakaknya itu aktivis. Dibagikan kaosnya ke bencana Merapi. Jadi kan ya alhamdulillah sebetulnya ya. Hari ini alhamdulillah. Dulu menangis terseduh-seduh Mas. Memang kaos Mas Iqbal gitu. Iya. Terus piye aku le ngomong Pak Wahyu. Kowe sik ngomong, kowe sik ngejak aku to ngono kuwi. Aku bisa musuhan, dadi musuhan. Akhirnya masa aku ngomong ditanggung jawab nih. Aku sik ngejak aku kok ngono kuwi. Duitnya kok kabeh wae. Duit apa aku ngono gitu. Habis itu tapi uangnya punya 10 juta. Kan untung sebenarnya. 50 sold out. Udah jadi 10 juta. Iya, betul. Saya bingung tuh berhari-hari wis running kampus, yang ngomah ame mie goreng, klipak-klipuk, yang ngomong ke piye gitu kan. Piye nek aku ngomong ini ki piye? Gandeng teman saya numbalke saya ibaratnya saya juga numbalkan teman saya. Saya alasannya gini, mungkin jahat jangan ditiru nih ya. Pak, mohon maaf ini saya mau cerita ke dosen saya. Temen saya tuh nggak mau tanggung jawab ini karena kejadiannya begini Pak, kaosnya ini disumbangkan, saya bilang. Jujur dong ya kan? Jujur nih, disumbangkan, terus kemudian kaosnya hilang. Kaosnya hilang dan kita nggak bisa jualan lagi. Tapi
sebenarnya bisnis ini untung, Pak. Dengan asumsi 50 tadi bisa dijual lagi. Ya, ini bukan si Pak Wahyu tadi ya? Ke Pak Wahyu. Oh, Pak Wahyu tadi. Saya ngobrol Oke. begitu. Dengan keterbata-bata kata-katanya. Bagaimana kalau keuntungan ini kita bagi 2? Keuntungannya kan nggak ada, tapi untung. Tuh. Nah, Iya ini. itu. Sebenarnya untung, Aha. kan kita bagi 2. Nah, 10 jutanya saya kembalikan utuh. Yang Oh, masih saya ada. tidak usah menerima keuntungan, tapi mohon diterima karena saya kurang bisa menjalankan bisnis. Oh, gitu. Dibalikin ya, Tak berarti. kembalikan 10 juta lebih berapa lah, pokoknya lebihannya saya kembalikan. Untung saya tidak usah, tapi saya berterima kasih karena diberi Wow, kepercayaan ini. mulia sekali ya. Akhirnya diterima dong. Diterima. Oke, kalau begitu dosen saya bilang gitu. Terima kasih. Sudah. Aman. Nggak dikasih ini. Enggak. Saya kan dikasih ya Mas Iqbal ya. Cuman kan ya. Mulia sekali Bapak Itu ini. hati saya, Pak Masya Wahyu, Allah, gitu. Masya Allah. Iya, iya, Cuman iya. waktu itu ya sudah. Semester 2 kan jalannya masih panjang. Wah, gentleman ini ya. Ya siapa yang mau hadapi? Oh, cuma 2 orang. Kalau saya mesti di Tapi kan sebetulnya 10 juta itu sudah dikasihkan Anda, kenapa di... Iya kan, itu hak Mas Nur kan? Cuma kan saya nggak punya ilmu bisnis. Iya, iya, iya. Yang saya tahu saya. Ya karena lugu tadi sih ya. Orang ngerti apa-apa tadi wis dibalik kewe lah. Aduh, Daripada aduh. Gimana ngoten toh. Wis tak balik ke. Dan akhirnya dari situ Tambah liar pemikiran bisnis tambah saya. liar. Iya. Ya. Jadi Saya pikir, saya harapannya dari situ uangnya terus jadi IT solution. Ternyata enggak, masih jauh ya. masih banget. Wah, luar biasa. Saya jadi inget ini nih, kisah seorang yang nemu apel atau nemu delima di pinggir sungai itu. Benar banget. Iya kan? Dengan polosnya dia cari siapa pemilik pohon itu. Dan akhirnya ketemu kakek-kakek. Ternyata dia disuruh nikahin anaknya yang lumpuh, buta, tuli. Ternyata cantik luar biasa. Dari hal itu saya jadi makin pede di kampus. Karena nggak hanya orang kaya dan orang yang ganteng yang bisa mendapatkan peluang. Yang jelek pun bisa. Yes, benar banget. Es teh mau. Yang penjual es teh. Iya, ditoke es teh. Saya jadi dapat istilah nih. Iya. Pak wajah penjual es Yang teh. sekarang nanya loker ya. Yang sekarang nanya loker ya, Bang. Iya, iya, iya. Banyak yang nanya lokor ke Mas Nur. Kan nggak dibalas itu aja. Gitu. Oke. Tadi habis itu kan jalan terus ketemu di dalam orang-orang culun itu biasanya anak bapaknya pengusaha gitu loh. Nah, cuma saya tuh yang nggak pengusaha. Iya, iya, iya. Ada kayak punya ide untuk buat clothing line. Clothing line waktu itu brand-brand sendiri-sendiri. Iya, iya, iya. Nggak merek lah ibaratnya gitu. Saya namain Synchronus dulu namanya. Synchronus kita buat pakai modelnya teman saya. Itu tahun berapa itu? Habis itu. Oh, semester 2000. Semester 3-an. Berarti jauh lagi ya, masih jauh ya dari IT Solution. Masih. Nah sebetulnya sorry mas, saya lompat ini dari berbagai macam hal yang sudah dilakukan. Ya lagi-lagi kan memang orang fokusnya di sekarang ya. Padahal Anda punya masa lalu yang begitu suram. Benar. Sebelum Suram, ke iya. IT Solution. Iya, benar. Nah breakthrough-nya di mana sih sebetulnya dari? Semua nyambung. Oh semua nyambung. Nggih, orderan saya itu dari masa lalu. Oh. Yang oke. lebih menakjubkan lagi ketika saya punya brand, saya kan nitip di satu distro terkenal di Jogja. Iya. Dengan modal 10 jutaan lah. Itu dari hasil menang lomba juga. Juara 1 loh Mas Iqbal. Juara 1 membuat aplikasi juga. Iya. Itu semester berapa saya lupa. Dari hasil itu kita bikin clothing line. Kita bikin merek. Nitip ke distro. Dalam berapa hari? 5 hari sold out semua. Sold out. Uangnya nggak ada. Beneran. Uangnya nggak ada. Kemana? Nah, itu yang saya tanyakan mungkin dulu atau. Jadi kita nitip ke distro terkenal di Jogja itu kan. Wah, terkenal bakal di Jogja. Iya, iya. Bahkan beliau sering seminar-seminar. Saya gitu. tahu tuh kayaknya. Insya Allah tahu. Ada warna-warnanya enggak? Tahu. Iya. Terus kemudian saya ikhlas gitu, ikhlaskan sama teman-teman. Tapi dimusuhi kembali lagi. Gara-gara kowe Nur gitu kan. Duit kurang Bali gitu kan. Yo, jadi nggak punya temen gitu. Lah gimana usulnya saya, idenya saya yang eksekusi, saya yang masukkan ke distro, ya saya yang salah. Iya. Habis itu nggak tak ikhlaskan, setelah sekian lama lulus akhirnya buka ini, saya ketemu yang punya distro ini yang mengejutkan. Itu yang mengejutkan. Saya ketemu yang punya distro ini bahkan pesan aplikasi tempat saya. Masih ingat Mas Nur?
Enggak. Enggak, karena enggak cerita kan, saya enggak cerita dulu punya usaha clothing gitu. Oh. Enggak cerita. Saya pikir uangnya dikembangin gitu. Oh, enggak. Wah, ini hasil ternakmu dulu yang Oh, iya. bukan gitu ya. Habis itu kan perjalanan ke masjid kan kita cerita itu. Si sama orang tadi. Iya, sama yang pemilik clothing tadi. Iya Mas, dulu saya juga usaha. Kan dia yang nyenggol duluan. Kantornya Mas lo kayak distro ya gitu. Oh iya Mas, aku. Lah dia yang nyenggol kok, jadi ingat kan Mas. Sumpah, lucu banget ya. Dia Terus nyenggol kan, terus iya Mas saya dulu usahain kaos gitu. Titip ke distro ngono. Mas distro ra baleke Mas aku ngono kuwi. Oh distro napa? Iki, anggone aku kuwi Mas biyen ngono kan. loh, Iya, punya saya itu Mas ngono kuwi. Oh, mesti ini urusan apa nih? Wah, mah nyambung dan lainnya. Saya langsung bilang ke gini sama orangnya. Mas, tapi dulu saya pelopon ikhlas dia, aku bilang. Oh. Nggih. Nggih, kalau nyuruh saya pelopon ikhlas gitu. Padahal orangnya mau nuker. Beneran itu. Anu tak transfer ke Mas Sula sekarang ya? Berapa? 20 ya? Mau transfer itu. 20-an berapa sekian? tapi enggak ambil. Enggak. Kan emailnya masih ada invoice. Saya tunjukkan ke beliau kan. Ini kan, begini Mas, atau gini kan ikhlas tapi itu mesti kayak gitu kan. Iya. Kira itu tuh kayak 20-an sekian itu. 27 atau 28. Wah, lumayan ya. Mau gede itu Mas. Gede itu. Nggih. Tapi saya pun ikhlas, saya bilang gitu. Saya udah kasih Tapi asal lu bayar. tahu aja nih ya. Nggih, Jangan saya diulangin. pun ikhlas. Saya pun ikhlas. Wah enggak, saya harus tukar. Pun ikhlas gitu. Ikhlas. Bener. Malah ini kan sodok-sodokan gitu pengen bayar gitu kan. Motor Mas Estu lillahi ta'ala ini kalau ikhlas. Lillahi ta'ala kalau ikhlas memang jalannya harus begitu. Inilah Allah takdirkan hari ini jangan Ketemu. aplikasi ke saya. Mungkin ini gantinya aja Mas. Gitu. Oh. Enggak ditambahin lagi sama dia. Tambahin Oh, atau ini yang keren atau tambahin Mas. Aku tahu gitu Nggih. strategi Anda itu. Wah, enggak strategi Mas ini Mas, bukan ikhlas ini Mas atau. Jadi ngano ini yang Allah itu kayak ngasih surprise terus itu loh Mas. Iya. Dari dulu ini apa kalau nyambung makanya nyambung. Iya, ternyata memang kalau kita akhirnya memikirkan semuanya ada sambungannya ya Mas ya. Nggih, Connecting betul. the Connecting. dots tadi ya. Nggih. Jadi Allah itu kayak sudah sebenarnya emang garisnya sudah ada kan. Muka Sudah bumi ke sini, ini, Garisnya sudah ada semuanya, tinggal kita mau. Tapi di kenapa garis. banyak orang yang nggak sampai garis itu? Maksudnya garisnya Nur chapter Nggih. 1 pasti bikin IT solution. Nggih. Tapi bahkan orang tuh nggak nyampe ke chapter 1 gitu. Akhirnya dia kenapa tuh kira-kira Mas? Terlalu tergesa-gesa. Mungkin. Terlalu tergesa-gesa? Terus kedua mungkin terlalu Berburuk sangka? Mungkin pikirannya itu terlalu apa ya kalau orang Jawa itu pengen wah gitu loh. Oke. Pengen lek duwe opo gitu. Tapi orang mikir Pengen caranya nampak piye. kelihatan. Oke. Iya tadi terus yang terakhir sih nggak evaluasi pantasnya piye gitu. Misalkan saya niku pantasnya dikasih uang 10.000 ya 10.000 aja disyukuri. Oke. Kalau nanti kamu diizinkan dipegangi uang 100.000 maka disyukuri juga. Oh kamu alhamdulillah udah pantas nih di angka 100.000. Berarti bersyukur itu Nggih. sampai ke situ ya. Gih mas. Makanya harga di sini mau 1 jutaan kok masih diterima. Ya itu Ya karena itu rasa syukur saya mas. Gih. tuh dengerin bro. Nih, Jangan mahal-mahal kalau jualan. Gih. Nah, di sini sekarang mahal ya tapi ya. Oh, Nah, jadi itu ya. masih Biasanya orang sering buru-buru, Buru-buru. kemudian terlalu banyak gaya banyak gaya dan nggak banyak bersyukur. Nggih, kali yang terakhir niki yang paling hiduplah semurah mungkin mas. Frugal living kalau sekarang. Ya mungkin itu kalau bahasa cah milenial sekarang. Tapi nek kula ngomongnya murah semurah mungkin nek. Masuk pelit itu. Bukan, pelit itu beda dengan murahan gitu. Maksudnya gimana tuh murah? Hidup Murah. semurah mungkin itu jadi. Kalau mau pengen sate kambing, Nah ini ya. pilih sate ayam atau gimana tuh? Misalkan kita bisa membeli sebuah iPhone 15 terbaru. Ya, oke. Tapi kita kebutuhannya ternyata di level iPhone 7 mungkin. Oh. Ya sudah, beli aja iPhone Yang 7. Nggih. Kenapa kok kita harus 15? Reasonnya apa? Oh, berarti berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Ya, benar banget. Oh. Itu yang diajarkan guru-guru saya. Memang apa-apa harus memang dengan kemampuan finansial kita. Jangan sering memaksakan diri. Pokoknya murah, ikhlas, menang tentrem. Gitu. Oke, IT Solution punya kompetitor. Banyak banget. Siapa kompetitor paling? Jarang tak perhatikan kompetitor. Wih, ini. Maaf ya. Saya sudah bermain di Blue Ocean. Ya, mungkin saya ya banyak yang komentar yang ngikutin kita tuh banyak yang
ke kantor kita tuh ada yang sampai moto-moto. Oh ya? Ya, Dan Anda tahu kalau itu kompetitor? nggak apa-apa, foto aja. Saya action gini atau gitu. Enggak, tapi serius siapa? Di Serius. Jogja ada nggak? Sebutin. Di Jogja, Nek. Boleh nggak disebutin? Saya nggak enak. Enggak, habis ini mau saya podcastin juga biar Oh. saingan. Komputer Jogja itu saya jarang tahu. Oh. Nggih, jarang tahu karena nggak melihat itu tadi Mas. Kenapa, Mas? Hah? Tidak melihat kompetitor. Nggak melihat komputer ya? Karena semua orang punya garis rezekinya masing-masing. Karena kayak si tadi, Apple tadi. Aku fokus di diriku aja. Bukan di diriku. Nek saya yang pertama tuh yakin semua orang rezekinya sudah terukur dan tertakar. Oke. Kita tinggal maksimalkan potensi yang kita punya. Oke, syukuri. Terus kemudian nek ono sesuatu sing padha karo kowe, ya wis di biasa wae. Gitu sapa aja. Sapa aja. Kalau kita mikirnya kompetitor, ya akan bersaing. Tapi kan itu udah pasti. Ya udah pasti, emang ilmu pasti. Yang saya cari kan ilmu yang nggak pasti gitu loh. Nggih. Berarti Enggak, kan- maksudnya kalau udah ini si A nih, IT solution, Nggih. berarti musuhnya akan BCD misalnya. BCD. Terus dia dapat klien gede nih, kita ngerti kan, rahasia umum. Oh, dapat nih, Oh, nggak gede. enggak gitu. Terus ya biarin aja. karena 4 prinsip tadi ya. Nggih. Oh, dia dapat lain gede. Oh, biasa aja. Oke. Oh, aku harus dapat juga dong. Wah, itu ada ilmunya lagi nih saya. Suatu saat saya akan punya klien lebih besar daripada dia. Ah, gitu dong. Iya, itu memang saya nggak mau mantau dan saya nggak mau iri, Tutup telinga, tutup mata. nggak tutup telinga dan nggak tutup mata. Tapi saya bilang ke diri saya, suatu saat saya akan punya Oh, klien. afirmasi ya, doa ya Iya, itu ya. saya akan punya klien lebih dari dia. Dan saya malah salaman sama orang yang punya klien yang lebih besar mungkin. Oh gini tuh, Selamat ya, Bro, gitu ya. amat tuh kita ngani wong sukses tuh. Oh. Kayak kami tuh gitu kan. Yuk gitu saya tampilkan yang gue awak dia kan men nular ya Mas Iqbal ya, dia lebih sukses duluan nggak apa-apa kan, Nggak nggak harus apa-apa. cepet toh, Iya, iya, iya. kita nggak harus 100 km per jam, 80 km juga sampai kan. Nggih. Oh, jadi itu ya. Itu termasuk sebetulnya kalau di agama kita kan qanaah ya. Menerima apa yang jangan ya pura-pura nggak tahu ente ilmunya padahal maksudnya menerima apa yang sudah Allah berikan. Bener banget Mas Iqbal. Tapi tetap berdoa ya bahwa ya, berdoa. Nggih, enggak tidak berpuas diri tapi nggih ora lanjut minderan gitulah. Oke. Karena untuk jadi percaya diri itu butuh waktu lama banget. Oke. Makanya saya ikut pelatihan Mas Iqbal, pelatihan siapa-siapa itu saya ikut karena saya merasa saya belum bisa banyak bicara. Oke. Next IT solution mau apa lagi nih, Mas? Oke, IT Solution akan Sedikit aja. sedikit yang mungkin insya Allah akan menjadi satu-satunya bisnis IT yang nanti ke depan mengedepankan prinsip di agama kita dan membuka lapangan pekerjaan yang Apa prinsip di sebanyak-banyak. agama salah satunya? Menjadi bermanfaat bagi orang lain. Wis, khairun nas anfa'uhum linnas. Makasih Mas Nur. Sehat-sehat. banyak, nggih. Jualan es tehnya kok jualan es teh. Jualan solusinya. Solusinya. Dilanjutkan ya. Nggih, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Makasih banyak lancarkan. Mas Iqbal. Nur Solution saya ganti namanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.